Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, serta juga pencipta langit dan bumi. Dan juga salawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Di video kali ini kita akan membahas kenapa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dianggap sebagai Tuhan. Pada banyak tradisi agama, termasuk dalam beberapa aliran Kristen, Nabi Isa atau Yesus dianggap sebagai figur ilahi atau bahkan sebagai Tuhan itu sendiri. Salah satu alasan utama di balik pandangan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan karena kisah-kisah ajaib yang terdapat dalam Injil, seperti mukjizat penyembuhan, membangkitkan orang dari kematian, dan sejak bayi juga sudah bisa berbicara dan juga lain sebagainya. Ini dipandang sebagai tanda keilahian atau tanda ketuhanan. Padahal sebelum Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, muridnya atau kaumnya menganggap Nabi Isa itu hanya sebatas nabi saja, dan kaumnya menyembah Allah sebagai satu Tuhan saja. Tapi ketika Nabi Isa diangkat ke langit, banyak yang mengubah Injil atau isi kitabnya, serta banyak juga yang berasumsi bahwa Nabi Isa atau Yesus itu Tuhan karena lahirnya tanpa bapa, dan inilah yang dianggap sebagai anak Tuhan. Nah, dari persepsi tadi tentunya salah besar. Soalnya Nabi Isa sendiri yang berbicara dia adalah nabi, sesuai dengan firman Allah ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam berbicara sejak bayi, yang terdapat dalam surat Maryam ayat ke-29 sampai ke-33. Kemudian Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku diberkati dimanapun aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikan aku seseorang yang sombong lagi celaka. Dan salam sejahtera atas aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa memang nabi yang diberikan kitab Injil dan bahkan disuruh sholat dan zakat seperti halnya kita sekarang atau umat muslim saat ini. Soalnya kalau kita pakai logika, kalau karena mukjizat Nabi Isa atau Yesus diangkat menjadi Tuhan, sesungguhnya ada nabi yang lebih hebat dari Nabi Isa alaihissalam. Contohnya, Nabi Isa lahir tanpa ayah. Tapi ada juga yang lebih hebat yang lahir tanpa ayah dan tanpa ibu, yaitu adalah Nabi Adam. Kalau misalnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, Nabi Ibrahim juga bisa menghidupkan makhluk yang mati atas izin Allah dan lebih canggih dibandingkan Nabi Isa. Pertanyaannya, kenapa Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak dianggap sebagai Tuhan juga? Nah, dalam Islam, Nabi Isa atau Yesus itu dihormati sebagai salah satu nabi besar Allah atau ulul azmi, bukan berarti sebagai Tuhan atau figur ilahi. Pandangan ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran dasar dalam Islam adalah keesaan Allah atau Tauhid. Al-Quran secara tegas menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, gagasan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan bertentangan dengan prinsip utama ini. Mengenai Tauhid, ada banyak firman Allah dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Qasas ayat ke-88. "Jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Zat-Nya. Segala putusan jadi wewenang-Nya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan." Selain itu, dalam Islam juga banyak ditekankan bahwa Nabi Isa adalah nabi, bukan Tuhan. Ya, misalnya dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. "Sesungguhnya orang-orang kafir adalah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah, Dialah Isa putra Maryam.' Padahal Isa telah mengatakan, 'Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.' Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkannya baginya surga, dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Ayat ini juga sangat jelas bahwa Nabi Isa sendiri yang bilang, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Dalam pandangan Islam, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan adalah bentuk syirik atau mempersekutukan Allah yang merupakan dosa besar.
Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan yang disembah. Ini juga disebutkan dalam firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat ke-48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik, itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar. Dan nanti di hari kiamat, Nabi Isa atau Yesus akan diadili oleh Allah di hadapan seluruh umat manusia. Cerita ini juga sudah dijelaskan lebih detail dalam surat Al-Maidah ayat ke-116 sampai 117. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, apakah kamu telah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau lebih mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib." Dan kita akan bahas juga sedikit tafsir dari kedua ayat tersebut agar lebih paham. Ayat ini merupakan percakapan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Isa alaihi salam. Allah menegur Nabi Isa dengan pertanyaan, apakah Dia telah menyuruh manusia menyembahnya dan ibunya atau Maryam sebagai Tuhan selain Allah? Nabi Isa dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa tidak pantas baginya mengatakan hal tersebut. Dia menyatakan bahwa hanya Allah yang mengetahui segala hal, termasuk apa yang ada dalam hati dan pikiran seseorang. Nabi Isa alaihissalam menegaskan bahwa Dia tidak memiliki pengetahuan tentang perkara-perkara gaib sebagaimana yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat ini menegaskan keyakinan monoteisme mutlak dalam Islam, bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Nabi Isa alaihissalam sebagai salah satu nabi dan rasul Allah tidak pernah mengajarkan penyembahan kepadanya selain Allah. Ini juga menegaskan bahwa Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang ada dalam hati dan pikiran setiap makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, tidak bermaksud untuk menyinggung salah satu pihak. Tetapi di sini kita hanya menceritakan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran saja. Silahkan kirim dukungan kalian untuk channel ini dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan video seperti ini. Semoga ini bisa menjadi amal jariah juga untuk teman-teman sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.